Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman, sobat-sobat semuanya? Mari kita lanjutkan saja ceritanya. Bab 2479 Perubahan Rencana. Tanpa diduga, Kui Sao menghirup udara dingin dan segera mengingatkan Li Fugui. Saudara Li, saya rasa Anda harus menanggapi masalah ini dengan serius. Guru saya pernah berkata bahwa ribuan tahun yang lalu, para iblis dan manusia bertempur dengan sengit. Lalu para dewa di surga mengambil tindakan dan menyegel para iblis di bawah kubah. Menurut legenda, 3000 tahun kemudian, para iblis akan menerobos kubah, dan kemudian umat manusia juga akan berada dalam masalah besar. Meskipun kamu belum melepaskan klan iblis, tetapi menurut waktu dalam legenda, 3000 tahun tampaknya telah tiba. Li Fugui mengerutkan kening, menundukkan kepalanya dan merenung selama beberapa detik, lalu bertanya kepada orang-orang di depannya, klan iblis, apakah mereka kuat? Suan Ming Tianxi tersenyum pahit dan berkata, aku tidak tahu. Kamu juga tahu bahwa tidak ada klan iblis di dunia selama ribuan tahun, dan kita sudah sangat tua. Bagaimana mungkin kita telah berhubungan dengan klan iblis? Li Fugui menatap Kui Sao, dan berkata, saudara Kui Sao, katakan padaku, berapa kekuatan keseluruhan klan iblis? Setelah menjilati bibirnya yang kering, Kui Sao menggelengkan kepalanya. Aku tidak tahu tentang ini, tetapi menurut legenda, ketika klan iblis berada di puncaknya, ia pernah mengelola 3 alam bersama dengan surga. Setelah mendengar ini, Li Fugui tercengang. Bukankah suatu lelucon besar jika mengelola 3 alam bersama dengan surga? Bagaimana mungkin dia tidak tahu berat badannya sendiri? Sekarang tiba-tiba, setan datang menyerangnya lagi. Mungkinkah di kehidupan sebelumnya aku telah menggoda Ibu Suri dari barat? Mengapa begitu banyak bencana dalam hidup ini? Sejak saya mulai berlatih sampai sekarang, saya pada dasarnya tidak pernah memiliki hari-hari yang tenang. Memikirkan hal ini, Li Fugui tidak dapat menahan diri untuk menundukkan kepalanya. Setelah orang-orang di dekatnya melihat ekspresi wajah Li Fugui, Fu Mo Yuanzong berkata sambil tersenyum, saudara Li, menurutku, kamu tidak perlu khawatir tentang ini. Bukankah Kui Sao baru saja mengatakannya, ini hanya legenda, tidak seorang pun tahu apakah itu benar atau tidak. Selain itu, kamu juga mengatakan bahwa kamu baru saja bermimpi. Karena ini mimpi, maka kemungkinannya untuk menjadi kenyataan pun lebih kecil. Li Fugui mendongak, tersenyum pahit dan berkata, saya harap apa yang kamu katakan masuk akal. Saudari Ming juga datang saat ini, menepuk bahu Li Fugui, dan berkata sambil tersenyum, Fugui, menurutku kamu tergila-gila untuk menjadi abadi. Sekarang kamu bahkan dapat bertemu dengan yang abadi dalam mimpimu. Li Fugui tidak menjelaskan. Setelah bertukar beberapa patah kata dengan Kui Sao dan yang lainnya, dia kembali ke tempat duduknya. Setelah duduk, dia mulai memikirkan sesuatu. Awalnya, dia berencana untuk membunuh 3 orang murni dan guru Mengxian jika dia bisa, lalu menyatukan dunia seni bela diri kuno dan menyerahkan semua sekte di dunia kepada Kui Sao dan yang lainnya untuk dikelola. Namun kini tampaknya jika mimpi yang baru saja saya alami menjadi kenyataan, pasti ada banyak ahli di sekitar saya. Zhenren Mengxian dan 3 orang murni merupakan master teratas di sekte tersebut. Asal dia bisa memanfaatkannya demi keuntungan pribadi, maka saat setan datang, dia akan punya lebih banyak chip di tangannya. Sambil berpikir seperti ini, Li Fugui berusaha sekuat tenaga untuk menenangkan dirinya. Setelah memilah-milah pikirannya, ia mulai berpikir tentang bagaimana membuat ketiga orang ini setia kepadanya. Setelah 3 atau 4 jam penerbangan, pesawat mendarat di Bandara Dongjing sekitar pukul 8 malam itu. Saat ini, Liu Xia, Xiao Rongrong,
Zheng Mengru dan yang lainnya telah menunggu lama. Setelah pesawat mendarat, Liu Xia kemudian memimpin anggota utama geng Fugui untuk menyambut kedatangan Li Fugui. Setelah Li Fugui mengantar semua orang turun dari pesawat, dia tidak banyak berbasa-basi. Dia hanya tersenyum dan mengangguk kepada Liu Xia, Xiao Rongrong, dan yang lainnya, lalu berkata kepada Liu Xia dengan lugas, kirim seseorang untuk mengantar semua orang di pesawat ke Hotel Dongjing. Sebelum berangkat, Li Fugui telah memberitahu Liu Xia jumlah pasti orang yang akan datang ke negara kepulauan kali ini. Jadi Liu Xia telah mengatur semua ini. Setelah mengangguk tanda setuju, Liu Xia meminta bawahannya untuk segera membawa para pemimpin dan murid sekte ke dalam bus. Ia kemudian membawa Li Fugui dan Sister Ming dan berjalan menuju Lincoln yang membentang di dekatnya. Setelah naik bus, dengan air mata di matanya, Liu Xia berkata kepada Li Fugui dengan nada yang tampak marah, "Fugui, kamu sangat kejam. Kamu meminta kami untuk datang ke sini, dan kamu bahkan tidak meluangkan waktu untuk mengunjungi kami setelah sekian lama." Li Fugui tersenyum dan berkata, "Bukankah aku akan datang menemuimu sekarang? Lagi pula, bukankah kamu sering meneleponku ketika kamu merindukanku?" Xiao Rongrong cemberut dan berkata, "Bagaimana mungkin menelepon sama dengan melihat orang yang sebenarnya?" Zheng Mengru benar-benar mengumpulkan keberanian untuk mengeluh tanpa alasan yang jelas. "Benar sekali, kamu tidak tahu betapa kami merindukanmu sekarang." Hua Duo sudah terbiasa dengan percakapan antara gadis-gadis ini dan Li Fugui. Tetapi Saudari Ming, ini adalah pertama kalinya melihat begitu banyak gadis yang peduli pada Li Fugui bersama-sama. Tapi pikirkanlah, mengingat karakter Li Fugui, tidak mengherankan jika dia melakukan hal seperti itu. Li Fugui segera mengalihkan topik pembicaraan dan berkata kepada Liu Xia sambil tersenyum, "Liu Xia, apakah semuanya sudah siap di hotel?" Liu Xia mengangguk dan berkata, "Jangan khawatir, aku akan menyiapkannya setelah kamu menelepon. Pemimpin sekte akan mendapatkan kamar sendiri, sedangkan untuk murid lainnya, mereka akan mengikuti instruksimu, 2 orang dalam 1 kamar." Tanpa diduga, Li Fugui menunjukkan senyum licik di wajahnya saat ini, dan berkata kepada Liu Xia, "Ngomong-ngomong, setelah kita sampai di sana, biarkan Matsuno Mamiko datang menemuiku sendirian." Setelah mendengar ini, Liu Xia tiba-tiba membelalakan matanya, mengepalkan tangan merah mudanya, dan bertanya kepada Li Fugui dengan nada yang tampak tidak senang, "Kapten, apa maksudmu dengan ini? Membiarkan Matsuno Mamiko datang kepadamu? Apakah itu berarti kamu tidak merindukan kami, tetapi sekarang kamu merindukannya?" Dia melihat bahwa Liu Xia telah salah memahami maksudnya. Li Fugui buru-buru menjelaskan kepadanya, "Liu Xia, kamu salah paham. Bagaimana mungkin aku punya ide seperti itu? Aku hanya ingin Matsuno Mamiko membantuku mengatur sesuatu." Liu Xia berkata dengan bingung, "Apa?" Li Fugui awalnya tidak ingin memberitahu gadis-gadis itu tentang masalah ini. Tetapi sekarang, melihat bahwa semua gadis menatapnya dengan marah, agar tidak memengaruhi hubungan mereka, dia berkata kepada mereka dengan terus terang, "Aku berencana untuk mengirim beberapa hal baik kepada para pemimpin dari 3 sekte utama." Kata-kata ini terucap, Suster Ming tidak dapat menahan tawanya. Hua Duo berkata sambil tersenyum, "Fugui, bukankah terlalu kejam bagimu untuk melakukan ini? Kamu khawatir tidak bisa mengalahkan ketiga lelaki tua ini. Jadi kamu berencana menggunakan metode ini untuk melubangi tubuh ketiga lelaki tua itu." Li Fugui berkata, "Kamu telah mengikutiku begitu lama. Tidakkah kamu tahu seberapa kuatnya aku? Jangankan ketiga lelaki tua ini. Bahkan jika ada 30 atau 300 lelaki tua seperti mereka, aku tidak akan takut." Hua Duo bertanya, "Lalu mengapa kamu masih menggunakan trik kekanak-kanakan seperti itu?" Li Fugui tidak menjelaskan secara rinci,
Dia tersenyum dan berkata, "Aku hanya tidak ingin membunuh terlalu banyak orang." Saudari Ming bingung dan bertanya, "Tunggu, Fugui, kamu tidak bercanda, kan? Sebelum kamu datang, kamu mengatakan bahwa kali ini kamu harus membuat 3 sekte utama membayar harganya dengan darah. Kupikir kamu akan melakukan hal besar di sini. Ada apa? Tidakkah kamu ingin memusnahkan 3 sekte utama sekarang?" Li Fugui tidak ingin mengatakan bahwa dia takut pemandangan dalam mimpinya akan menjadi kenyataan. Dia hanya tersenyum dan menjelaskan, "Meskipun begitu, aku tidak bisa benar-benar memusnahkan 3 sekte besar, kan? Jangan khawatir, aku pasti punya tujuan dalam melakukan ini. Kau hanya perlu melakukan apa yang aku katakan." Setelah beberapa saat, semua orang datang ke hotel. Li Fugui mengubah sikap dinginnya sebelum datang. Setelah melihat 3 orang murni, manusia abadi Meng Tian dan Patriark 3 inci, dia melangkah maju dengan senyum di wajahnya dan berkata kepada mereka bertiga, "3 pemimpin klan, kita sekarang berada di wilayah kita sendiri. Tolong jangan ditahan." 3 orang murni bertanya dengan sedikit rasa ingin tahu, "Wilayah kita sendiri? Apakah kamu bercanda? Ini adalah negara kepulauan. Bagaimana ini menjadi wilayahmu?" Li Fugui berkata terus terang, "Aku pernah datang ke negara kepulauan beberapa waktu lalu, menghancurkan geng terbesar mereka, grup Heiku, dan mendirikan geng Fugui. Dan Dong Hotel Jingda hanyalah salah satu properti geng Fugui di Dongjing. Jadi kukatakan ini wilayahku." 3 orang suci-suci sedikit mengernyit dan berbisik, "Geng Fugui, haha, nama ini benar-benar kaya dan mulia." Li Fugui tersenyum dan berkata, "Permisi, semuanya, ayo pergi, makanan sudah disiapkan di lantai atas. Mari kita beristirahat di hotel malam ini. Bagaimana kalau kita membahas hal-hal khusus yang terkait dengan pertempuran yang menentukan besok?" Meng Tian Zhenren mengangguk dan berkata, "Tamu mengikuti keinginan tuan rumah. Kami akan melakukan apapun yang diatur oleh Tuan Li." Melihat pihak lain mengatakan ini, Li Fugui kemudian berbalik dan memimpin semua orang ke atas. Segera, rombongan itu tiba di ruang pribadi di lantai atas. Li Fugui pertama-tama memberikan instruksi kepada Changkong, Dimu, Tao Qianhe, dan Hua Duo, "Saudara Changkong, hari ini saya akan menyusahkan kalian untuk membawa Dimu, Tao Qianhe, dan Duo untuk menyambut para tetua dari 3 sekte utama. Saudari Ming, Kui Sao, dan yang lainnya, saya akan berada di sini untuk menjamu 3 master sekte. Juga, Jenny, Linger, dan Yuzhen, kalian dapat bekerja sama dengan Liu Xia, Rongrong, dan Mengru untuk mengatur para pengikut sekte ini." Dia selesai berbicara dalam beberapa patah kata. Li Fugui berbalik dan tersenyum kepada 3 dewa murni dan yang lainnya yang mengikutinya. "Kalian bertiga, apa pendapat kalian tentang pengaturan ini?" 3 dewa murni agak tidak nyaman dengan hal itu. Lagi pula, sebelum mereka datang, mereka sudah tahu bahwa kali ini ketiga keluarga akan melawan Li Fugui sampai mati. Tapi sekarang, bukankah sikap Li Fugui agak terlalu baik? Meski ada sedikit keraguan dalam hatiku, namun, mereka bertiga tidak menanyakan alasannya secara langsung di depan semua orang, melainkan mengangguk bersama. Patriark 3 Dewa Murni berkata, "Saudara Meng Xian baru saja mengatakan bahwa tamu harus mengikuti keinginan tuan rumah. Karena kita telah datang ke wilayah Guru Li hari ini, kita akan mengikuti pengaturan Anda." Mendengar ini, Li Fugui mengangguk dan tersenyum. "Baiklah, kalau begitu, mari kita masuk dulu." Setelah mengantar semua orang ke ruang pribadi, pelayan mulai menyajikan hidangan. Li Fugui menyuruh seseorang membawakan anggur berkualitas baik. Dia berdiri sendiri dan menuangkan anggur untuk semua orang sambil tersenyum pada San Xing, Meng Xian,
dan Sanjun, ketiga pemimpin sekte jarang turun gunung pada hari kerja. Kali ini, mereka tidak hanya turun gunung untuk memasuki dunia, tetapi mereka juga memberi saya muka dan datang ke luar negeri. Dalam keadaan seperti itu, saya pikir kita harus mengesampingkan konflik kita selama beberapa hari. Selama kalian bertiga bersedia, saya dapat membawa kalian untuk bersenang-senang di dunia sekuler ini. Meskipun Kui Sao tidak mengerti maksud Li Fugui, dia tahu bahwa semua yang dilakukan Li Fugui memiliki alasan. Jadi, setelah Li Fugui selesai berbicara, Kui Sao juga tersenyum dan meyakinkan, itu benar, jangan bicara tentang orang lain, karena saya mengikuti saudara Li ke dunia. Saya khawatir bahwa dunia ini mungkin mengacaukan hati saya dan memengaruhi penanaman saya. Setelah memasuki dunia, kekuatan Anda benar-benar dapat meningkat, Kui Sao berkata dengan percaya diri. Tuan Tiga Chun, mengapa saya berbohong kepada Anda tentang hal ini? Ini benar, meskipun kita adalah penguasa sekte sekarang, kita benar-benar tahu dalam hati kita bahwa dengan usia dan kekuatan kita, kemungkinan menerobos lagi hampir nol. Dalam hidup kita, apalagi mencapai pencerahan dan menjadi abadi, bahkan jika kita dapat sepenuhnya menembus tahap jiwa baru lahir dan mencapai tahap transformasi roh, itu akan sangat sulit. Alasannya adalah kita memiliki terlalu sedikit pengalaman di dunia sekuler. Jadi, jika kita dapat melangkah ke dunia sekuler dan mendapatkan beberapa pengalaman yang baik, tidak hanya kekuatan kita akan meningkat, tetapi keadaan pikiran kita secara alami akan berubah. Li Fugui menggunakan keterampilan nyanyiannya untuk melihat bahwa mentalitas ketiga master sekte tersebut secara bertahap berubah. Dia memukul saat besi masih panas, mengambil gelas anggur, dan berkata kepada mereka bertiga sambil tersenyum, "Tiga master sekte, bercanda sebentar. Sebenarnya, saya, Li Fugui, tidak pernah berpikir dalam hidup saya bahwa suatu hari saya akan dapat duduk di meja dan minum dengan para master sekte dari 6 sekte utama. Ayo, mari kita minum dulu." Saat dia mengatakan itu, Li Fugui mengetuk gelas anggur dengan ringan di atas meja. San Xing, Yu Sanjun dan Meng Xian saling berpandangan dengan heran. Sekalipun perkembangannya nampaknya telah menyimpang dari rencana mereka sebelumnya, Li Fugui telah mengundang mereka minum, jadi mereka tetap harus memberinya wajah ini. Setelah bertukar pandang, San Xing adalah orang pertama yang mengambil gelas anggur. Karena Tuan Li telah mengundang kita dengan baik hati, saya akan minum segelas anggur ini terlebih dahulu. Mendengar ini, yang lain juga mengangkat gelas mereka. Li Fugui menghabiskan anggur di cangkir dan terus tersenyum kepada orang-orang di depannya. Saya baru saja mengatakan bahwa selama 3 master sekte bersedia, saya dapat menjadikan Anda semuda master sekte Kui Sao dan master sekte Xuanming. Pada saat itu, Anda dapat menyembunyikan identitas Anda sebagai master sekte dan bersenang-senang di dunia yang penuh warna ini selama beberapa hari. Bagaimana kalau kita bicarakan pertempuran yang menentukan setelah Anda bersenang-senang? Tanpa diduga, 3 orang murni mengerutkan kening dan berkata kepada Li Fugui dengan dingin, "Master Li, apakah Anda akan mempermainkan kami?" Li Fugui merentangkan tangannya dan berkata dengan senyum masam, "Lihat apa yang Anda katakan, trik apa yang dapat saya mainkan pada kalian 3 master sekte?" Bersambung.